Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Rani. Saya yang akan mendampingi narasumber kita di hari ini. Nah, sebelum kita mulai, gimana kalau kita kenalan dulu dengan narasumber yang sudah ada di samping saya. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, baik Mbak Rani. Boleh Ibu diperkenalkan dirinya? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ibu Marsia. Saya binaan dari Sudinaker, Jakarta Selatan 2019. Pada kesempatan ini Mbak Rani kita akan membuat aneka kue Betawi, yaitu akar kelapa dan kembang goyang. Oh, jadi hari ini kita dua resep ya Bu ya? Iya. Mau dimulai atau gimana Bu? Langsung aja kali ya Mbak Rani ya. Bu, tapi gimana sebelum kita mulai, kita sapa dulu ya Bu para Bapak Ibu peserta Jackpreneur 2020 Iya, baik. yang ada di rumah. Nah, untuk para peserta yang ada di rumah, nanti ketika saya bilang halo, jangan lupa ya semuanya lambaikan tangan, tidak bersuara, hanya tangannya saja ya Ibu. Sudah siap yang di rumah? Yuk Bu, 1, 2, 3. Halo Bapak Ibu Jackpreneur 2020, boleh lihat? Baik, terima kasih ya Bu. Wah, sepertinya semangat sekali nih. Iya ya Mbak Rani ya. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya Bu ya. Iya. Karena mereka semangat, kita juga semangat ya Bu di sini. Nah, kita akan membuat pertama kembang goyang dulu Mbak Rani. Baik, kembang Apa goyang sih ya? bahan-bahannya? Tentu Mbak Rani kan juga belum tahu juga ya. Apa mungkin udah tahu dari saya nih? Belum sih Bu. Mereka kita mulai Bu, saja ya. sebelumnya kita pakai ini nggak? Oh iya. Nah, kita pakai celemeknya Oh, iya. dulu. Biar kita Oke. tidak terkena minyak. Baik. Baik, saya di sini akan menjelaskan atau membuat pertama kue kembang goyang ya ibu-ibu. Yang pertama ini ada 250 gram tepung terigu. Kemudian ada 100 gram tepung sagu. Kemudian kita ini juga pakai tepung beras cuma 1 sendok. Kemudian di sini ada 2 butir telur, gula 150 gram, gula putih ya ibu-ibu ya. Kemudian di sini kita juga pakai margarin 50 gram. Terus kita di sini taburannya biar lebih gurih lagi nih kue kembang goyangnya, kita tambahkan wijen. Ini nggak banyak ya Bu ya, ini 25 gram saja. Untuk pelengkapnya di sini kita ada air 400 ml ya. Kemudian ini ada minyak untuk menggoreng ya. Mungkin sebelum kita mulai, saya bisa minta tolong Mbak Rani, Boleh, untuk Bu. menyalakan kompornya. Oke, kita nyalakan ya Bu ya. Mbak Rani dengan kompor, saya menaruhkan minyaknya. Ini minyaknya kurang lebih 1 liter ya Bu ya. Ini sampai kita, kita habiskan bahannya ya. Nah, kemudian yang pertama, kita mulai Mbak Rani. Ini yang pertama ini telur, 2 butir telur kita taruh dulu. Kemudian ditambahkan dengan gula putih. Lalu 50 gram margarin. Kita jadikan satu ya Bu. Itu ya Bu. Kemudian kita mixer. Oh, jadi bahan ini dulu nih. Iya, kita bahan dulu, kita mixer. Ini pelan-pelan ya Bu ya. Nah, kita mixer. Ini nggak sampai mengembang pun nggak apa-apa. Ini ke tengah ya. Takut nanti ada kabel. Ini nggak mengembang, pokoknya yang penting dia menyatu ya Mbak Rani ya. Menyatu ya. Menyatu sampai ini menyatu semua. Karena nanti kalau nggak menyatu dia jadinya akan menggumpal. Berarti yang tadi di blender itu sampai menyatu ya para Bapak Ibu. Maaf Mbak Rani, bukan di blender tapi di mixer. Oh iya, di mixer betul. Terus di sini kita langsung
itu tambahkan tepung terigunya ya Bu ya. Tambahkan tepung terigu. Barang ini kan berapa? Sedikit aja. Jadi ini pelan-pelan ya. Iya. Masih nggak apa-apa barangnya. Ini dia sampai menyatu semuanya Bu. Kemudian kita tambahkan lagi ini tepung kajunya ya Bu ya. Sagu sampai dia ini. Coba Mbak Nani maaf tambahkan ini Air. air. Untuk margarin ya. Iya. Margarinnya tadi 500. 50. Oh, margarinnya 50 Ibu ya. Bukan 500 ya. Terus kita sampai merata. Kemudian kita tambahkan lagi yang terakhir ini pakai tepung beras. Oh, tepung beras. Oh. Berapa Bu tepung beras tadi? Tepung berasnya 1 sendok saja. 1 sendok ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Coba Mbak Rani tolong diulang lagi. Bikin lagi ya. Ini ya, sampai ini sampai rata. Berarti airnya juga pelan-pelan ya Bu? Iya. Sampai rata. Tadi coba Mbak Rani. Kenapa wijen saya nggak campurin Bu? Nanti dia cuma buat taburan saja ya. Nah, dia belakangan lah. Coba Mbak Rani sambil gini cetakannya kita panaskan dulu. Dua-duanya ya, Bu, ya? Iya. Panaskan. Ini dua-duanya ya Bu cetakannya? Iya, cetakannya. Kenapa tuh Mbak Rani harus dipanaskan? Kenapa nih Bu? Karena kalau nggak dipanaskan kan adonannya nggak akan nyatu ke Ke cetakan itu, nggak ya. ikut. Iya. Oke ya. Kurang lebih kalau merendam ini berapa lama nih Bu? Sampai panas aja Mbak Rani. Sampai panas. Oke ya. Dah, kita sampai kayak gini. Ini cukup atau masih kita panaskan? Oh masih belum. Panas ya, masih belum kita panaskan. Nanti kita cek panas. Oh setelah di mixer kita juga aduk. Biar dia agak rata. Ya. Kemudian barulah kita tambahkan wijen. Oh Wijen wijennya. itu kalau kita mau cetak Mbak Rani. Oh seperti itu. Kita mencetak, baru kita pakaikan wijen. Nah, coba kita tes panas nggak ya Mbak Rani? Tes. Apa cetakannya di situ aja Mbak Rani? Cilin sedikit bisa nggak? Kalau untuk api Apinya ini sedang. oh sedang. Iya, sedang. Kita kan main yang sedang-sedang saja nih Mbak Rani. Untuk apinya sedang saja ya para bapak ibu peserta jackpreneur. Kita cek dulu nih Bu, kita cek nih udah panas belum ya. Kalau dia belum panas, dia nggak akan nyatu ke cetakan. Nah kan, nggak akan nyatu. Ternyata dia sudah panas Mbak Rani. Nah, ya, ini dinamakan kue kembang goyang. Kue kembang goyang pada saat ini kan berbentuk bunga kayak kembang, tapi itu muternya kita digoyangkan. Oh jadi kenapa dibilang kembang goyang itu karena Karena pada saat mencetak itu dia Oh, harus digoyang-goyangkan. digoyang-goyang. Nah, ini kita taruhkan wijennya Mbak Nini. oh wijennya bukan di kembang goyangnya ya? Bu? Enggak, langsung di sini. Oh, langsung. Kita coba lagi ya. Tuh. Terusin lagi. Sediamkan dulu ya Bu ya. Nah, baru kita goyang-goyang. Oh cara melepaskan itu Ya, tuh goyang-goyang. Mbak Nini mau coba? boleh. Nah, coba kamu harus mencoba ya. Ibu-ibu juga boleh kalau mencoba. Jen.
Ya, wijennya ya Bu. Dan Mbak Rani mulai goyang. Bu, ini kok nggak bisa lepas ya? Nah, kenapa tuh Mbak Rani nggak lepas? Goyangnya kurang kali ya? Ya, Oh, ini ada salah satu tips juga ya Bu ya. gimana nih Bu? Ini kita dalam merendam atau menaruh adonan, ada cetakan ke dalam adonan itu jangan dicelupkan semuanya Bu. Ini hasilnya. Oh. Ini hasilnya kayak Mbak Rani ini, dia ketutup semua jadi nggak akan keluar. Oh, jadi karena tadi saya selalu celup sekali ya. celup semua. Karena Mbak Rani sangat bersemangat. Karena ibu-ibunya di rumah juga Iya, semangat nih bapak bersemangat. ibunya. Jadi kita tuh terlalu sedang jadi kita pas gitu aja ya Bu ya. Oh, seperti itu. Tapi kalau seperti ini nih Bu, masih ini termasuk gagal atau kita Kali masih kita bisa? rendam dulu itu. Oh, jadi emang solusinya kita rendam ya. Karena susah ngeluarinnya daripada nanti kita kena minyak. Jadi nggak sempurna ya. Iya. Ini jadi aku taruh di sini aja ya Bu. Ini kita lakukan sampai habis ya Bu ya. Sampai habis adonannya. Kita goyang-goyangkan lagi, keluarlah dari cetakan. Ya. Ini apinya kecil ya Mbak ya. Iya. Dah, kita tambahin lagi. Jadi kita cetak lagi, kan? Kita ceburin lagi. Nanti kita goyang-goyang. Ada yang nanya nih Bu, Ya. para peserta katanya sagunya berapa? Sagunya itu kita pakai pakainya 100 gram. Sagunya Sagu, ya. dipakai sama Ibu Masya itu 100 gram ya, para Iya. bapak ibu. Kita balik lagi. Oh, Ini kalau kita nggak pakai solder, kita masih bisa gini ya Mbak Ani ya. masih bisa dibalik pakai Nah, si kita cetakan ini ini ya. lagi, iya. Tuh. Kayaknya lagi. Oh, kayaknya udah kekuningan nih Mbak Rani nih. Ayo Iya. kita angkat yuk. Angkatnya jangan pakai itu Mbak Rani, ada ini lagi, Ada tipsnya lagi ya. Nih, coba nih. Ini lidi bukan sembarang lidi nih Bu, ini bukannya bambu, sembarang bambu nih Bu. Nih caranya gini, kita sodok ya. Di lubang yang itu ya. Yang ada lubang itu kita sodok itu. Ini fungsinya apa nih Mbak Rani nih? Nih, coba Tiriskan ya. tiriskan minyak. Kita taruh sini kan, kita taruh udah diamkan ini. Kurang lebih kalau ditiriskan gini berapa lama Bu? Ya kalau udah tiris udah paling juga 2 menit ya betul. Oh, 2 menit ya. Nah sudah, kita taruh kayak gini ya. Kita ulangi sampai habis ini adonannya. Tapi untuk yang di penggorengan ini secukupnya aja ya, tidak Iya. dibatasin kayak harus 5 atau enggak kan tergantung semuanya penggorengan ya. Kalau dia tergantung penggorengan banyak besar, atau dikitnya minyak. oh ya. Dah ya Bu ya. Kita angkat sini, kita taruh di sini. Kembarannya ya. Karena ini ada keinginan. Kan kita balik-balik. Bu, sambil masak kita sambil tanya jawab aja ya Bu ya. Mbak Rani, nggak apa-apa. Ini ada dari Ibu Novita, Kebayoran Baru, tepung beras 1 sendok teh atau 1 sendok 1 makan? sendok makan Ibu. Tepung beras 1 sendok makan ya, munjung Ibu. ya Bu. Nggak peres tapi dia munjung. Oh gitu. Kalau untuk gula pasirnya nih Bu, Gula pasir berapa gram? 150. Gula pasir 150. Iya. Terus Bu goyangin kuenya sambil TikTok. Iya. Bu katanya kita sambil TikTok Bu. Oh iya, Nanti sambil kalau TikTok sambil ya? TikTok waktunya Sambil nggak TikTok. keburu. Iya, nanti kita mungkin ada acara lagi untuk TikTokannya ya Bu ya. Iya, nanti bikin Iya. TikTok sendiri aja ya para bapak ibu yang ada di rumah. Terus ini bisa dikirim nggak Bu untuk resepnya yang ketinggalan? Iya. Nanti di akhir acara nanti para pendampingnya akan meng-share ya Bu Bapak untuk resepnya. Jadi saat ini yang ketinggalan fokus dulu aja. Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Rosita. Tepung terigu protein sedang atau rendah? Aku pakai yang sedang. Ibu Marsianya pakai yang rendah ya? Yang sedang. Yang sedang, pakai yang sedang. Itu yang sedang. Iya, betul. 3. Betul Ibu Dina, gulanya 150 gram. Kalau dipakai wijen bisa ya di adonan. Bisa ya. Tadi Bisa tapi nanti jatuh semua, nggak akan kena. nggak akan kena. Tapi sebaiknya dia ditaburkan di akhir. Oh di Pas mau nyetak, baru
Taburkan wijen. Jadi biar wijennya tuh nempel di. Itu ya, jadi kita goreng sampai kekuningan. Bu, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Koko iya, yang boleh. bertanya, pakai pewarna makanan boleh gak Bu? Kalau dia masih aman, pewarna makanan itu masih aman, bisa. Mungkin Ibu Koko mau buat kembang goyang berwarna-warni kali ya? Warna-warni, itu bisa Bu. Bisa Bu. Bisa. Gula Ya, tadi 150 kan ya? 150. Gulanya 150 ya Ibu Bapak? Sedianya yang penting pewarnanya itu yang pewarna makanan yang aman. Iya. Udah. Kalau untuk warna biasanya bebas aja ya Bu? Bebas aja. Mau yang pink, mau yang kan bunga-bunga itu kan warna-warni ya Mbak Rani ya. Iya, betul. Kayak Mbak Rani sekarang lagi berbunga-bunga apa enggak nih? Iya nih Bu, Ibu juga ya Bu, Iya. kuning-kuning dan hijau, Kuning. Betawi banget Apa nih. kalau yang kuning-kuning ini ya? Iya, ini terang Betawi Mbak Rani. Iya. Ini kita goreng sampai habis ya Bu adonannya. Iya. Bu, ini dari Rosida ada pertanyaan. Bu, bisa gak kembang pakai rasa yang gurih atau asin manis? Bisa saja. Itu tergantung kayak kita yang mau buat resepnya ya Bu ya. Paling kalau asin itu tinggal tambah, dia nggak pakai gula ya, tapi dia dikasih kayak tambahan ketumbar, atau ditambahkan perasa seperti apa, nyebut ya kita reko gitu. Terus ada pertanyaan lagi nih dari Bu Rosita. Kalau pakai keju, kejunya dimasukinnya kapan ya? Langsung aja ketika adonan. Oh, jadi pas Iya, ngadon, ikut adonan. ikut di adonan, Ikut di berarti adonan. dicampur ya Ibu. Iya. Terus ini ada lagi, untuk angkat harus pakai stick seperti itu atau boleh pakai sodet? Boleh, pakai sodet boleh, pakai ini boleh, tapi kalau kita buat uniknya aja kayak gini. Oh, berarti senyamannya Ibu Senyaman Bapak yang ibu, mau iya. bikin ya? Nanti kalau seandainya enggak, saya nggak punya bambunya ibu, harus nyari-nyari dulu kan jadinya kapan membuatnya gitu ya. Jadi kita bikin mudah aja. Kalau di rumah ada sodet, silahkan pakai sodet. Tapi kalau ini kan lebih mudah, lebih enak gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Nani. Gorengnya tidak perlu dibalik ya Bu ya? Dibalik sekali boleh. Dibalik sekali-sekali ya. Terus untuk kue kembang goyang tahan sampai berapa lama Bu, kata Ibu? Karena kita nggak pakai pengawet, karena kita nggak pakai pengawet, sebulanan bisa. Sebulanan bisa ya? Yang penting kita bahan-bahannya bagus-bagus semua Bun. Bagus-bagus dalam artian kayak minyaknya jangan minyak curah gitu ya. Oh, berarti benar-benar minyak yang Iya, minyak memang yang bagus. baik. Mungkin dikarenakan untuk resep yang kedua, yaitu kita mau buat apa yang kedua? Yang kedua itu akar kelapa. Nah, akar kelapa. Gimana kalau kita lanjut mulai atau kita mau sapa lagi nih? Coba Ibu Boleh, sapa dulu ya. Halo Bapak Ibu, Ibu Jack Planner-nya. masih semangat ya? Coba mau lihat dong tangannya. Oke, masih semangat nih Bu. Kalau begitu kita lanjut ya. Kita untuk lanjut. resep kedua yaitu akar kelapa. Sini kita kalau akar kelapa kita tidak memakai mixer ya Bu. Kita pakai kita ulek nih pakai tangan. Karena kalau pakai mixer dia nggak akan tercampur rata Bu. Nah dia airnya cuma sedikit. Nah ini kita pakai sarung tangan. Bahan-bahan yang kita butuhkan untuk akar kelapa itu sama ya Bu ya, tapi ini pakai tepung ketan. Tepung ketannya 250 gram. Terus kita juga pakai tepung beras. Tepung berasnya ini 100 gram. Kemudian kita pakai sagu. Sagunya ini 1 sendok. 1 sendok makan ya Ibu. Kemudian kita juga pakai gula pasir 150. Terus di sini juga ada telur, 2 butir telur. Ya. Kemudian kita juga pakai margarin 50 gram. Margarin. Di sini juga kita pakai wijen. Wijennya 25 gram. Dan kita juga di sini kita biar tambahinnya akar kelapanya ini kita memakai santan kental ya Bu ya. Ini 35 mili. Terus airnya pun kita pakai 150 air bersih ya. Bagaimana sih cara membuatnya Mbak Rani nih? Coba gimana Bu? Ini yang pertama masukin apa dulu? kita nih telur pertama awal-awal ya. Awal-awal ini kita pasti yang cair-cair. Oh, cair sama seperti resep yang pertama Iya, ya Bu. nih.
Coba ini yang keduanya pakai Margarin. margarin. Ibu ya. Margarinnya tadi 50. Kemudian sama gula. 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 Ibu ya. Kemudian santan. Ini santan kental. Santan Kalau kental nempel ya Mbak Rani ya bisa betul. minta tolong taruh airnya sedikit. Boleh. Biar sayang dia kan. Kalau santannya encer bisa gak sih Bu? Bisa aja tapi kan nggak begitu gurih. Tuang aja di sini. Tuang aja. Nah ini maksudnya tuh biar santannya kena semua ya Bu. Tuh. Kemudian kita pakaiin wijen. Wijen ini kalau tadi berbeda ya Bu sama kembang goyang. Kalau kembang goyang ditaburkan, tapi kalau akar kelapa ini kita jadikan satu. Jadikan satu semua ke adonan. Ini kita aduk dulu ya Bu. Kita aduk jadi satu. Itu memang harus pakai tangan ya Bu ya? Iya, pakai tangan mulai ininya. Coba Mbak Rani maaf dinyalain lagi. Boleh Bu. Udah ini kalau udah tercampur rata ya Bu, udah campur rata, baru kita tambahkan tepung berasnya. Untuk apinya kecil, Berasnya sedang? ketan ya Bu, ya sedang aja. Sedang aja. Seperti tadi ya Bu ya? Iya. Ini kita jadikan satu semua ya Bu. Juga tepung sagunya jadikan satu semua. Kemudian ini juga tepung beras. Nah, semua ya Bu. Nah, barang Berarti ini. di sini tidak tersisa ya Bu. Kalau Nggak ada tadi yang kan tersisa. wijen yang tersisa. Iya. Nah, untuk akar kelapa ini semuanya masuk jadi satu. Iya. Dan ini tidak kita pakai tambahkan- mixer ya? tambahkan air. Oh iya lupa, tambahkan air ya. Dan nih tambahkan air lagi, lalu kita aduk sampai ini ya. Terus sampai kita ulangi terus ya Bu, sampai ya. Lalu nih airnya sudah. Kemudian kita aduk terus ya Bu sampai kalis. Sampai kalis nih, jangan ada tepung ya menggelimpang-gelimpang gini Bu nih. Dan itu masih menyangkut-nyangkut itu harus harus dibersihkan. Kan sayang barangnya. Lumayan dapat satu gulungan. Iya ya. Iya. Gitu kan. Buang-buang waktu. Biasanya kayak gini berapa menit? Berapa menit ini enggak 5 menit kok Mbak. Enggak 5 menit ya. Bu sambil Ibu mengadon, ini sepertinya ada pertanyaan lagi nih. Ada beberapa pertanyaan lagi nih ya. Iya. Ada yang belum tanya. Nah, santannya boleh pakai yang kemasan nggak sih Bu? Iya, pakai kemasan. Ini maaf saya juga nyebutkan itu lagi ya. Saya pakai ini kara. Kara. Ah, Santannya pakai kara Ibu Iya. Marsia. Tadi ini kata Bu Asri, tadi tepung terigu atau ketan ya? Dan berapa gram? Tepung ketan, Tepung ketan, bukan terigu ya? bukan. Tepung Kalau ketannya berapa kembang gram? goyang tadi kita pakainya tepung terigu. Oh, kembang goyang kembang. tepung terigu. Iya. Kalau akar kelapa itu Akar bisa kelapa pakai pakainya ketan ya? ketan. Itu berapa gram Bu? Itu pakainya 250 gram. Pakainya 250 gram ya? Iya. Terima kasih ya Ibu sudah dijawab. Boleh, Ibu, ya. Kata Mama. Nih Bu ya, adonannya sampai kalis kayak gini ya Bu ya. Sampai kayak gini kalisnya. Udah jadi satu gini ya. Udah. Nggak perlu pakai garam Bu? Ada yang tanya? Udah, itu udah pakai blue band. Oh, Udah pakai karena blue band. udah pakai jadinya- margarin ya. Bisa pakai yang manual yang satunya. Nah, kita balik-balik. Ini juga apinya jangan besar-besar ya Maran ya. Sama kayak tadi ya Bu ya? Nah ini kalau udah habis kita isiin lagi. Ini kita lakukan sampai habis adonannya. Gitu ya. Itu yang berani ya. Kalau ini nggak pakai yang tadi lagi ya Bu? Angkatnya? Oh enggak. Pakai ini Ini bisa. pakai ini aja langsung. Ini juga sama ya balik. Ya dibalik-balik. Oh merahnya. Jadi dia akan berbentuk seperti akar.
pakai akar ya Bu ya. Tapi kan biasanya kan akar kelapa ada bentuknya tuh Bu, kayak bulat. Nah, itu ada bulat, tergantung kita yang nyetaknya beneran itu mau yang bulat atau mau yang lurus. Jadi tergantung ketika ibu Iya. mendorong itu bentuknya diputar-putar atau dipanjang-panjang. Dipanjang-panjang gitu. Ada pertanyaan lagi apa ya? Cetakannya, nah ada yang nanya lagi nih, cetakannya dikasih minyak dulu gak nih biar nempel? Mungkin sama kayak kembang goyang atau Oh enggak. Kalau itu langsung aja. langsung aja? Kita goreng sampai ini ya barangnya ya, kita kecoklat-coklatan. Nanti dia berbentuk seperti akar. Geri-geri ya Mbak Nani ya. Iya. Geri-geri. Berarti itu udah gabung sama wijennya, tidak Iya. terlihat ya Bu, tapi wijennya. Iya, sudah tercampur dengan wijen. Karena wijennya nanti ada yang di dalam. Karena pas dimakan truk saja. Gurih ya, gurih. Iya. Ibu bisa bikin kembang goyang dan akar kelapa ini browsing pertama kali tuh emang bisa atau belajar nge-YouTube dulu nih Bu? Kita pertama belajar-belajar Mbak Rani. Apa sih kue Betawi gitu kan ya. Maaf karena saya kan orang Betawi ya. Terus kalau bukan kita yang melestarikan tuh siapa lagi? Iya sih, Mbak betul, Rani. Bu. Sekarang ini orang udah ngapain sih akar kelapa, kembang goyang itu kan makanan jadul banget gitu Iya, ya. Cuma benar, kan masih dilestarikan aja gitu ya. Jadi Loh, buat yang kaum milenial kali ya. iya. Harus Loh, icip siapa nih ya. kalau bukan kita, kalau bukan saya orang Betawi, siapa sih yang melestarikannya lagi? Iya, Gitu betul. ya. Mungkin enakan juga brownies gitu kan ya. Iya, bener. Karena kan ini Kekinian ya. kekinian. Enakan tercilok gitu kan ya. Nah, ini kita lestarikan lah budaya Betawi ini. Gitu. Kebetulan kan kalau di Jagakarsa kita deket satu babakan tuh. Oh iya, makanya, betul. ah. Gengnya Betawi ya Bu ya? Iya. Di situ kita makan makanan Betawi semua. Gitu. Ini kita goreng sampai kekuningan ya Bu ya. Berarti salah satu menu Betawi ini dua ini ya, tapi selebihnya Ibu Iya. banyak dong ya resep-resepnya. Nih Bu, ada pertanyaan lagi nih Bu. Untuk telur putihnya dimasukin juga? Masukin juga semua. Berarti kuning sama Kuning Putih. dan putihnya dijadikan satu semua. Oke. Terus untuk temperatur kompor, sama seperti sedang. tadi ya? Sedang saja. sedang kompornya. Tapi kalau dia kebesaran pun kan warnanya bukannya kuning tapi coklatan angus. Oh. Semuanya ya. Gula pasir 150 gram ya? Ya, 150 gram. 150 gram. Nanti desain lagi ya Mbak Rani ya itunya. Resepnya, Resepnya, ya. Tenang Ibu Biar Bapak. kalian Nanti juga kita tahu. resep. Nanti kita share resepnya. Udah. Udah. Ini kita matikan. Belum. Kurang sedikit lagi ya. Nah, ini kita angkat aja Mbak Rani ini. Oh, kita angkat. Pakai Iya. ini ya. Iya, kita angkat. Truk. Udah ya. Ada yang nanya lagi nih Bu. Kita tiriskan ya Bu. Oh, boleh. Sambil ditiriskan ada pertanyaan lagi nih. Iya. Ke Ibu Rahma Gunawan malah bertanya, dengan bahan adonan segitu nih Bu, bisa jadi berapa banyak? Kita kalau jadinya setengah kiloan ya Mbak. Setengah kiloan, tapi berapanya sedang hitung juga ya Bu? Iya. Karena kita takarannya pakai Pakai ukuran ya, ukuran. ada ukurannya. Jadi kalau Ibu bikinnya kecil-kecil mungkin bisa lebih banyak. Kalau Ibu cetakannya gede-gede ya sedikit itu ya iya. Tuh. Iya. Terus kalau pakai ketan hitam ukurannya berapa Bu? Dan itu Berapa sama gram? aja. Sama aja pengganti si beras itu ya? Iya. Kurang dia adonannya ya. Kita isiin lagi. Ada pertanyaan dari Ibu Farida. Bu Masya, kalau akar kelapa itu kenapa dia suka keras ya kalau buat? Itu kenapa biasanya? Mungkin itunya belum ngepas ya Bun ya. Apa sih komposisinya ya? Apa ada ngaruhnya nggak sih Bu sama adonan yang tadi Ibu ulen ya? Apa kurang lama atau bagaimana? Enggak sih. Enggak ngaruh kayak itunya. Oh, nggak ngaruh, berarti di komposisi bahannya kali ya? Komposisi bahan. Kurang pas gitu ya Bu takarannya? Apa dia kurang gula, kurang apa santan. Mudah-mudahan Ibu coba ini bagus.
kalau mau dikasih rasa pedas apakah bisa? Mungkin pedas manis kan banyak nih sekarang kayak keju, barbecue, pedas, manis, terus asin. Gimana Bu? Bisa? Bisa itu Sebenarnya kombinasi para peserta Jackpreneur aja kali ya. itu jadi inovasinya gimana? Kalau saya ini kan originalnya ya. Kalau mau ditambahkan apa dia ada perasa, apa dan ntar dia yang rasa pedas gitu ya. Ada 3 tambahan pedas, dan kalau pedas itu mungkin ada yang agak dikurangin ya. Misalkan nggak pakai gula aja nggak segitu gitu ya. Atau kalau yang mau asin ya berarti dia nggak pakai gula, atau dia pakai perasa juga gitu ya, pakai penyedap kayak gitu. Pakai penyedap juga karena kan dia seperti adonan ini aja, adonan lempek kayak gitu ya. Kalau yang buat yang asin-asin kayak begitu. Di sini kita bikinnya yang manis gitu. Ini baran ini udah selesai ya. Coba Bu dipotek gurih ya sih Bu. Coba baran ini di Coba ya. Oh gurih ya Bu ya. Coba Gitu. coba barannya kamu coba. Kita ini lagi Coba ya Bu. Saya coba ya ibu-ibu, mau bikin di rumah ya. Kita kecilkan dulu apinya ya Bun ya. Boleh. Ini kita coba lagi. Ini dia akan yang Coba Bu yang bulat. Penasaran sama yang bulat nih. ya. Berarti tinggal digerakin Iya, aja ya. tergantung kitanya yang mau buatnya tuh tangan mainan tangan kita ya Bu ya. Gitu. Terus kalau yang pakai manual itu berat Bun, kalau kita buat perempuan-perempuan ya agak berat. Kalau ini kan enak, udah gitu ya, Bu, ya? itu bedanya di situ aja ya. Kalau yang manual dengan yang ini, kalau itu kan didorong, katanya kan berat, capek, betul, emang itu keras gitu kan ya. Ntar kalau ini kan dia lebih ringan, buat bantu kita juga. Terus Mbak Rani, coba nggak? Udah tadi udah coba Bu. Iya. Tadi itu Gurih lagi kok, gurih. adonannya. Tapi memang kalau untuk warna ibu emang khusus original aja ya. Iya, Paling kalau original. pakai warna itu by request kali ya. Kayak Iya. pesanan maunya Iya, warna-warni ada Bu. juga yang pesanan itu mereka ada yang kena yang gula ya. Ada yang gula itu, ibu saya gulanya diganti dong gitu ya. Dia pakai gula yang buat diabetesnya. Kemudian minyaknya pun ibu kalau minyak kita ini ya nggak apa-apa gitu, dia pakai minyak sini. Sebenarnya kalau resep mah kombinasi aja ya Bu. Iya. Tergantung kebutuhan yang mau penikmat makannya, kayak Iya. mau ganti gulanya. Bukan gula yang biasa, dia tropika apa ya? Gula kayak gitu bisa juga ya? Iya, Tropicana itu tropical minyak baru. Tropika bukan Bu, yang. Iya, Tropicana aslinya. Nah itu kalau ini ada pertanyaan lagi nih. Kalau boleh kira-kira perhitungan jualnya bagaimana ya Bu? Agar kita bisa mendapat untung, harga modal, harga jual. Biasanya Ibu kalau ada pesanan ini, Ibu jualnya berapa? Terus Kalau modalnya kita berapa? udah kita ini ya, kita jualkan itu satu paket ya, satu bungkus gini. Satu kita ada bungkus kayak gini ya. Kita nilai jual ini kita jualnya 17,5. Isinya berapa nih? Ini ada 30. Oh, ada 30 keping. Ini untuk kembang goyang. Kemudian kayak akar kelapa pun kita jadikan kayak gini. Isinya berapa Bu? Kalau ini nggak buat isi, tapi dia kita kiloan. Berapa gramnya ya? Ini berapa? seperempat. Oh, seperempat. Kayak gitu. Nah, terus alat-alatnya pun kita pakai seller. Ini berapa Bu tadi harganya ini? 17,5. 17,5 yang sama ini? 17,5. Ini 17,5, 17,5. Iya. Dengan ini berat berapa? Setengah? Seperempat. Seperempat. Ini Iya. setengah. Seperempat lebih. Seperempat lebih dikit juga. Jadi kalau Ibu Iya. Marcia ini jual seperempat 17,5. Ini untuk yang akar kelapa. Terus untuk goyang yang pun kembang goyang Pun sama 17,5. 17,5 juga. Tuh. Nah, ini sampai kekuningan nih Mbak nih. Nanti kalau udah jadi akar kelapanya kita belajar pengemasan ya Bu. Iya. Tapi kita selesaiin dulu yang ini ya. Kita langsung, karena saya di sini langsung saya kemas ya Bu, karena kita udah buat jual lagi. Jadi produksi kemas keluar ya. Langsung keluar. Terus di sini juga kita pakai plastik yang kayak gini ya Bun, yang buat si akar kelapanya ini. Tapi ini Ibu jualnya memang kemasan ini standar ya? Iya.
kalau misalnya ada request mau isi banyak atau 1 kilo berarti 1,5 kilo ada. Kalau bisa 1 kilo kita plastiknya terlalu besar, jadi belum nggak ada yang jual plastik kemasan 1 kilo. oh Paling besar itu setengah kiloan. Sini juga kita pakai plastiknya yang 0,8 biar bisa di seller. Kita Oh, pakai ini seller. alatnya ya, Bu, Iya, ya? alatnya di seller. nanti Dia kita langsung- kenalin juga ya Bu, ini apa sih alatnya? Mungkin Jadi yang kita- bagi para ibu pemula nih pengen belajar bisnis mungkin dicicil dulu untuk alatnya. Iya. Ini apa aja? Pakai seller. Kita plastiknya juga pakai yang 0,8. Maksudnya biar kalau di seller itu dia agak sobek badannya. Oh begitu. Karena kalau terlalu tipis, itunya kan panas sellernya. Oh iya. Iya. Kita sampai kuning-kuningan ya, Bun. Nah. Gitu. Baik, mungkin sambil menunggu nih boleh kita belajar packaging yang mana dulu nih Bu? Kembang goyang atau akar kelapa? Kelapa dulu ya. Akar kelapa ini kita geser dulu ke belakang aja kali ya Iya. Bu. Kita masukin biar rapi anggarannya. Pelan-pelan Bu. Mungkin ini ya. para bapak ibu yang ada di rumah penasaran nih gimana sih cara masukin? Ada tekniknya Iya. juga gak Bu? Apa Pertama kita masukin aja? pegangan gini. Oh, Kita pegangan. Kalau Mungkin nggak boleh pegangan di ya, kayak gini. zoom? Di Di zoom? Kita gini. Kemudian kita masukin lagi, kita cari yang agak rata-rata biar dia ngepas. Tuh. Kemudian kita masukin lagi. Tambah sebut 3-3 ya Bu. Terus kita masukin lagi. Kita masukin. Nih cara saya kayak gini Bun. Itu kalau pengemasan tergantung yang mau ngemas aja. Cantiknya di mana gitu. Kalau saya kebetulan baru dapat yang kayak gini kemasannya. Nah, ini kan kalau digoreng kan gini ya Bu. Masukinnya gimana? Masukinnya dia pakai yang plastik yang panjang-panjang lagi mana nih? Oh, Tadi saya kan terserah. Nanti kita Terserah coba juga ya? yang itu ya. Nah, kalau ini kan kebetulan ini Ibu wijennya memang di luar apa memang dulu dia ini. Oh, tapi dia Dijadiin wijen satu ke semua. berarti disusunnya juga Disusun masukinnya seperti itu ya. 3-3 ya, disusun gitu. Terus ya sampai dia ngepas ini. Ya. Nah segini lah. Kita seller. Tapi Ibu sebelum di seller itu ditimbang dulu nggak? Ditimbang dulu. Boleh ditimbang nggak Bu? Kita Coba. coba ya. Kalau ini nggak ada satu seperempat. Kalau timbangan mah apa aja ya Bu? Iya. Karena biasa orang harus timbangan apa digital atau apa. Begitu, nih kita pakai. Ini kita Coba bentar Bu, nih. kita nolin dulu. Barangnya yang terang. Oh iya. Berapa nih? Kita pakai yang 100. Nah, ini 100 ya. Nah, segini 100 nih Bun. Segini yang tadi itu kan 250 ya. Kalau yang segini kita 100. Terus kita pulih seller. Kita sellernya gini. Trek. Sampai merah, bunyi. Lek, tuh udah bunyi dia. Lek, udah langsung kita pakai. Hasilnya kayak gini. Oh jadi dia emang ada bunyi ya? Bunyi klek gitu. Langsung. Nah ini kita angkat aja kali ini warnanya ya. Kita Ya angkat boleh. ini ya. Kita matiin aja ya Iya. Bu. Ini kita tuliskan lagi di sini ya Bu. Ini yang panjang. Tadi kata Mbak Rani gini, gimana Bu kalau ngemas yang panjang-panjang? Iya, betul. Karena kan ini kan cantik banget ya, udah kita bulat, ngemas jadi yang nyusunnya panjang-panjang. gampang. Iya. Kalau Saya panjang kenapa saya bikin ada yang panjang juga karena awal akar kelapa itu panjang-panjang. Awalnya panjang-panjang. biar ngebentuk. Ah, Oh ini loh yang namanya Ini loh akar kelapa panjang-panjang. Terus setelah itu saya mau kembali bagaimana ya caranya biar dia lebih unik lagi gitu loh. Biar ini kalau akar kelapa umar saya itu bulat-bulat gitu. Jadi kita lagi. Sebenarnya kalau ini sama aja Mbak Rani. Gitu. Itu biasa aja kayaknya. Itu juga kan ada yang kayak gitu. Udah kalau ini sih nggak beraturan. Maksudnya nggak beraturan. Karena dia memang bentuknya kan nggak beraturan gitu Mbak Rani. Yang penting kan ininya geraman. Iya. Karena Mbak Rani masih banyak yang Bu, saya pesennya yang panjang ya, gitu kan. Oh ada juga Bu yang panjang. Bu, saya pesen yang panjang-panjang ya. Oh iya. Jadi kita sebagai
produsen ya, kita sebagai pembuat itu apa yang diminta kita ikutin kalau memang itu masih wajar. Bu, ini ada pertanyaan dari Bu Iya. Rahman lagi nih. Halaman. Tolong jelaskan analisa usahanya Bu. Mungkin lebih kayak ini Ibu buat usaha akar kelapa dan kembang goyang ini targetnya tuh ke siapa? Apakah ke anak remaja, ibu-ibu yang Betul. memang dia orang Betawi asli, atau gimana nih Bu untuk kalangan apa? Sebenarnya kalau analisanya yaitu kita ibu-ibu ya, ibu-ibu dan cenderung ke orang tua. Oh, orang tua. Ah, Ya. Karena dia lebih tradisional, tradisional, ya. dan ini mereka ikan ini pada saat hari raya. Hari raya itu hari raya mereka tuh banyak yang cari. Berarti kalau lebaran orderan banyak ya Bu? Alhamdulillah, Mbak. Walaupun COVID kemarin kita berdampak juga ya, berdampak karena memang semua pasti berdampak, tidak seperti tahun-tahun lalu gitu ya. Tapi masih dikatakan alhamdulillah masih banyak yang pesan, masih ada juga. Oh ya Bu, mau nanya. Nah, Ini kan diangetinnya berapa lama ya untuk alat ini? Atau langsung? maksudnya diangetinnya gimana? Ini pakai diangetin nggak sih Bu? Biasanya kan ada nih. Nggak diangetin, Dipanasin dulu gitu? Nggak dipanasin nggak dulu langsung ya? Dia langsung, nanti kan ada merahnya ya. Oh. Ada merah, plek, ada bunyi keklek gitu berarti udah selesai. Biasanya kan dicolokin, dipanasin dulu nunggu berapa Iya. menit baru plak. Itu enggak, ini kayak gini, kalau ini kan kayak gini. Nah ini bentuknya kayak ini, makanya saya coba bentuk yang seperti bulat-bulat ini langsung. Bisa buat oleh-oleh, bisa buat Apalagi bisa ya, juga kita buat bertahan. goodie bag gitu ya Bu. Goodie bag itu kebanyakan kita apa sih kalau goodie bag buat Betawi itu kan sekarang kalau kita ke Jawa itu ya ada bapia, ada ini, ada apa sih kayak lanting, apa sih Betawi itu apaan adanya gitu. Nah, Jakarta kita pengen mungkin, Jakarta Jakarta apa sih? kita pengen ngangkat gitu kan ya, pengen ngangkat itu apa sih goodie bagnya, jangan dikit-dikit kok kayaknya Brownies. ya kita brownies ternyata, tapi kan bukan brownies gitu ya. Oke, kita bikin kayak gini lagi Bu, kita bikin ini ada juga di parcel, ada juga goodie bag itu kita Hampers kalau lebaran hampers ya. iya. hampers. Aneka Biasanya lokal. kita tuh ada kerjasama sama minumannya. Karena kan di samping ada makanan, itu ada minumnya juga, itu ada bir petoknya. Jadi dia berkesinambungan. Apa sih? Kombinasi ciri khas- lah ya, Bu, ya. apa sih? Kalau kayak bawa sirup kan dia bawanya kalengan gitu ya. Nah kita apa sih Betawi itu yang kita harus bawa goodie bag itunya ya? Nah ini kita bawa akar kelapa, kembang goyang plus bir peletok. Itu mungkin Coba yang tadi. Oh iya Bu, tadi Ah. kan lupa ketinggalan. Ini kan Iya. akar kelapa. Kita belum packagingnya kayak gitu ya. kembang goyang nih Bu. Kembang goyang kita pakai yang agak besar dikit Untung ya. saya melihat ke belakang. Ini ini ya Bu yang akar kelapanya. Iya. Kita di sini saya punya berbagai ukuran ya. Di sini ntar kalau ibu mau beli ada ukuran plastiknya di sini. Kadang kan kalau di tukang plastik ukuran berapa Bu? Kita kan kalau pemula itu belum tahu ya. Pak beli plastik kita polos gitu kan ya, ukurannya berapa? Kadang-kadang kan si penjual itu maunya enak gitu ya, maunya enak tuh ukuran segini-segini. Ternyata kita nggak tahu ukurannya berapa ya, saya nggak tahu Pak. Yang penting segini. Layaninnya lama gitu kan ya, Iya, makanya di sini kita langsung. 20 kali 30 gitu aja. Kita pakai yang gede ini. Itu ukuran plastik itu beda-beda ininya. Ini kita Nanti masukin. dikasih lihat juga ya Bu maksudnya. Iya. Mungkin bisa di zoom biar jelas masukin para ini. bapak ibu yang ada di rumah tuh masukinnya, berarti harus hati-hati juga ya. Takutnya Iya. pecah ya Bu. Pecah kan kita pakai gini ya Bun ya. Posisi harus sama semua ya Iya. Bu. Nah, itu ya. Ini pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan dia pasti akan remuk. Bu, mungkin bisa diulang lagi tadi ukuran plastik pelan-pelan. Ukuran Mungkin ibunya plastiknya ke kita ukuran plastiknya 0,8. yang mana yang 0,8 Bu? Semua ketebalan. Ketebalannya 0,8. Tapi untuk ini yang Yang segini ininya ada yang berbeda-beda ukuran itu. berbeda ukuran. Kalau ini ada yang 30 20, ada yang 22 18 gitu aja. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Mau yang mini berarti yang Kecilan lagi. Kecilan. Kayak gitu ya. Jadi kita pelan-pelan. kalau ini ukuran berapa Bu untuk kembang Kembang goyangnya? goyangnya 30 20. 30-20 ya Bu untuk plastik kembang goyangnya. Yang kecil tadi ini 30-20, yang kecil Kayaknya 20 17. 20-17 untuk plastik yang ini. Kayak gini.
masukin. Nah, terus tiga tempat gini. Kita harus sama, kalau nggak sama dia nggak ini ya. Udah kita salah. Sini Bu timbangannya. Kita selo deh Bu, seperti tadi juga kita sampai bunyi klek. Kalau bunyi udah, berarti sudah. Itu ininya juga kan ada aturan-aturannya, nanti ada yang kepanasan. Oh, jadi di situ juga di Iya, setting ya ada untuk settingnya. ukurannya. Oke Bu, Ukuran ini mungkin juga. boleh kita jajarin kali ya. Ini hasil hari ini yang kita buat. Ini yang kita masak hari ini, mungkin bisa di zoom biar terlihat yang di packaging sama tidak di packaging. Ini berarti udah selesai nih ya Bu ya? Selesai. Baik. Mana nih kamu coba truk gitu. Nggak usah, tadi udah nyoba, gurih sekali. Baik, kita sudah selesai ya Bu ya untuk resep kembang goyang dan juga akar kelapa. Demikianlah pelatihan kita kue Betawi ini, yaitu kembang goyang dan akar kelapa. Mungkin kami berdua mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam pemberian materi ini. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Marsya bermanfaat bagi semuanya ya, tidak hanya para peserta Jackpreneur 2020 aja nih, tapi saya pun juga ini ilmu banget ya Bu ya. Iya. Baik, nah untuk Bu Marsya apakah ada tambahan? Mungkin untuk pemula ya, untuk pemula jangan takut berusaha Bu, teruslah berusaha. Dan bagi kita yang udah berusaha, ayo tetap semangat, karena terus kita juga budayakan aneka kue Betawi ini. Kalau bukan kita, siapa lagi yang membudayakan aneka beragam ini? Baik, cukup sekian ya Ibu ya, udah Iya. baik. Sekali lagi kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.